Baik pemirsa, kita kembali dalam acara Ngobras, Ngelmu, Ngobrol Santai, Nge-share Ilmu bersama UMKM Solo. Dan kali ini saya kedatangan tamu Pak Teguh Wiji Setiahadi, Koordinator Konsultan dan Pendamping SDM Kota Solo. Baik, selamat datang Pak Teguh ya. Pak Teguh, kira-kira program apa nih yang sudah disediakan dari UMKM Solo nih? Baik, terima kasih Mas. Bisa saya jelaskan secara singkat ya. Kita di PLUD UMKM Surakarta ini di bawah Dinas Koperasi UKM Kota Surakarta mempunyai beberapa program ya. Program rutin sebenarnya setiap tahun kita ada berbagai pelatihan dari bidang SDM, dari bidang pemasaran, legalitas, produksi, dan juga pembiayaan. Kemudian kita ada program di tahun 2017 sampai 2019 itu kita meluncing program yang namanya Gerakan 1000 UMKM Solo Naik Kelas. Jadi bagaimana dalam pendampingan itu kita bisa meningkatkan kinerja UMKM dalam 5 bidang. 5 bidang itu apa saja Pak? Yaitu di bidang pemasaran, kemudian bidang SDM, bidang pembiayaan, bidang produksi, dan bidang kelembagaan atau legalitas. Nah, program ini berakhir di tahun 2019 dan alhamdulillah ada sekitar 80% yang UMKM-nya kinerjanya meningkat. Artinya dia bisa naik kelas. Meningkat berapa persen Pak? Rata-rata ya 10-30%-an Mas dari omsetnya, karena memang karakter UMKM kan macam-macam ya, berbeda-beda ya. Ada yang UMKM-nya itu bisa diajak lari kencang, nah dia punya motivasi dan semangat yang tinggi, ya itu otomatis dia bisa cepat naik kelasnya. Tapi ada juga yang UKM-nya itu dia lebih senang berada di zona nyaman. Artinya dia sudah merasa, oh saya sudah bisa seperti ini, ya sudahlah. Tapi kalau mau merubah konsep bisnisnya, mereka sudah merasa enggan untuk merubahnya. Nah itu justru dia nanti tetap stagnan. Jadi intinya ada di perubahan ya itu. Perubahan ya Pak ya. Baik, tadi Bapak sebutkan ada yang lambat, ada yang bisa diajak lari cepat. Apa sih yang membuat mereka ini cepat? Ya, baik, ada banyak hal Mas. Itu ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal khususnya adalah dari dalam diri UMKM itu sendiri. Itu berkaitan dengan karakter. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa UMKM itu perlu memiliki karakter istilahnya entrepreneur. Jadi beda ya antara UMKM dengan entrepreneur. Nah, kalau entrepreneur itu lebih mengarah ke kewirausahaan, karakter-karakter yang dimiliki seperti dia kreatif, inovatif, punya semangat yang tinggi, disiplin, tanggung jawab dan sebagainya. Tapi kalau UMKM memang pemahamannya baru secara teknisnya. Itu ada di undang-undang memang yang UMKM itu. Jadi saya ada cerita menarik juga Mas ini. Jadi ada UMKM itu yang malu disebut UMKM. Nah, kenapa kok mereka malu disebut UMKM? Karena ternyata mereka menganggap UMKM itu kecil, rendah, tidak berkelas. Padahal sesuatu yang besar itu berawal dari yang kecil ya Pak ya? Yang kecil. Nah, kemudian mereka protes, Pak kok kenapa kok saya disebut UMKM terus? Nah, kok tidak entrepreneur? Nah, itu artinya UMKM itu belum memahami karakter-karakter entrepreneurnya. Nah, itu yang permasalahan yang bisa mempercepat naik kelas dari karakternya. Kemudian yang kedua dari fasilitasi dan pemerintah itu juga berpengaruh. Artinya regulasi yang ditentukan oleh pemerintah, misalnya dari perizinan, bila mana perizinan itu diberi kemudahan, diberikan akses yang mudah untuk misalnya membuat izin usaha, membuat hak merek, membuat halal dan sebagainya, itu bisa mempercepat UMKM bisa naik kelas. Nah, pertanyaannya kalau di Kota Solo saat ini cepat atau tidak Pak? Saya rasa sudah termasuk bagus Mas, sudah cukup cepat ya, karena kita lihat Solo termasuk kota yang kecil tapi dia dinamis sekali. Jadi UMKM-nya memang rata-rata sudah punya komunitas-komunitas yang bisa dijadikan sebagai wadah untuk saling mengembangkan kinerja usahanya di samping dari fasilitas pemerintah. Baik. Itu faktor eksternalnya dari
fasilitasi dari pemerintah seperti itu. Ya, contoh untuk mengerjakan mendaftarkan IPRT itu butuh waktu berapa lama prosesnya, Pak? Ya. Untuk PIRT itu di Dinas Kesehatan Kota ya. Itu kita fasilitasi, kita mempertemukan UMKM dengan Dinas Kesehatan, kemudian kan ada proses pendaftaran, kemudian proses observasi di lokasi usaha, itu rata-rata ya 1 sampai mungkin 3-4 bulanan lah. 3-4 bulan ya, dari itu pendaftaran sampai dengan akhir iya, itu membutuhkan waktu 3-4 bulan. Cuman itu tergantung juga ya, tergantung Baik. sumber dayanya yang ada di Dinas Kesehatan Kota ya. Karena memang saya rasa kan belum sebanding antara jumlah UKM dengan jumlah personil yang ada di Dinas Kesehatan Kota. Iya. Tapi sekarang Mas, sekarang kayak sistem online untuk izin usaha mikro kecil, kita membuat izin usaha itu bisa mandiri, bisa online sendiri tanpa ada pengantar dari RT, RW, foto seperti sebelumnya. Itu sangat mudah sekali. Ini untuk perizinan atau untuk IPRT, Pak? Untuk perizinan, kan Untuk perizinan, pada ya. dasarnya ada 2 Mas. Jadi perizinan yang berkaitan dengan usahanya, kemudian perizinan yang berkaitan dengan produknya. Baik. Kalau yang berkaitan dengan usaha, itu semua bidang usaha bisa membuat UMK secara mandiri. Itu hanya butuh 15-20 menit, para pelaku UMKM itu bisa membuat izin usaha mikro kecil sendiri secara Sudah mandiri. sangat cepat sekali ya, Sudah Pak, dengan sangat cepat, online iya. hanya dengan 10 sampai dengan 10 20 menit sampai saja 20 udah menit. kelar Iya, gitu ya. betul, gitu. Baik. Iya. Terus apa saja selain itu, Pak? Jadi kita banyak program juga, antara lain kita bekerja sama dengan dengan mitra-mitra kita ya, baik itu dengan media elektronik dan media massa, juga dengan marketplace. Nah, marketplace kemudian juga dengan platform-platform dari komunitas bisnis yang mereka memang peduli untuk pengembangan UMKM di Kota Surakarta khususnya. Baik. Oke. Sebelum pandemi dengan saat ini di era adaptasi kebiasaan baru pasti ada perbedaan, ya. Kemudian ada pembimbingannya pasti juga berbeda. Mungkin kalau dulu itu mengurus IPRT cepat, karena adanya wabah pandemi ini menjadi lambat. Pasti ada kelambatan karena tidak boleh bertemu di awal-awal pandemi itu kan. Saya sempat dengar, saya mengalami juga hal itu. Hanya diberi surat sementara begitu. Iya, betul. Betul kan? Ya, waktu itu yang saya alami mendapat 6 bulan waktu itu. Itulah. Ini perubahan strategi ini akan seperti apa dari UMKM? Ya, jadi memang ada perubahan yang signifikan ya dalam mungkin semua aspek kehidupan ya, termasuk di pendampingan ya. Ya. Kita yang dulu pendampingan langsung secara offline, kita melakukan kunjungan minimal 4 UMKM lah dalam 1 minggu kita berkunjung. Setelah ada pandemi, kita berubah semua, Mas. Jadi kita mulai menggunakan teknologi untuk memanfaatkan dalam pendampingan. Salah satunya ya kita mengoptimalkan, mengefektifkan komunitas yang ada di PLUT di bawah Dinas Koperasi UKM ini. Jadi pelatihan-pelatihan kita berikan lewat WA, kemudian lewat platform Zoom misalnya atau yang lain. Itu kita rutin juga kita lakukan. Kemudian untuk hal-hal lain yang untuk lebih mengakses perizinan itu kita membuat tutorial, Pak. Jadi kita misalnya membuat tutorial UMK bagaimana membuat izin usaha mikro kecil, kita berikan kepada teman-teman UKM. Jadi mereka tidak perlu datang ke PLUT tapi bisa mengakses UMK sendiri dengan tutorial yang sudah kita buat. Kemudian tatap muka tetap kita laksanakan tapi dengan protokol kesehatan. Kita tetap melakukan pelatihan, Pak. Cuman jumlah pesertanya kita kurangi, kemudian durasi waktunya juga kita kurangi, kemudian masker dan hand sanitizer, kemudian suhu juga harus kita sesuai protokol COVID ya, Pak. Ada 3M itu tetap dijalankan. Iya. Jadi kita harus tetap bersabar lah menunggu wabah ini reda gitu. Baik, Pak, dengan adanya pandemi ini akhirnya pemerintah pusat menggelontorkan sejumlah dana untuk sebagai stimulus bagi UMKM. Nah, ini kan banyak problem juga bagi yang belum mendapatkan ini seperti apa, karena kemarin saya mendengar dari beberapa itu
ternyata sudah tutup, begitu tidak bisa mendaftarkan lagi. Bagaimana solusinya? Iya, jadi memang pemerintah ada program bantuan untuk UMKM ya. Tapi program itu kan terbentur dengan waktu dan juga mungkin anggaran ya. Jadi memang tidak semua UMKM itu bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dan ini tidak perlu kita sesali atau kita merasa istilahnya gelo ya tidak dapat. Ada banyak cara hal yang bisa kita lakukan daripada mengharapkan bantuan dari pemerintah, karena memang bisa jadi itu nanti tidak merata. Memang ada yang mendapat, ada yang tidak, dan itu ada ketergantungan, Mas. Jadi saya tidak menyalahkan sebuah program pemerintah ya, tapi memang sudah saatnya kita lebih mandiri ya. Permodalan memang satu masalah yang sangat krusial, tapi itu bukan satu-satunya penyebab bisnis kita tidak berjalan. Artinya kita harus merubah platform bisnis kita semasa pandemi, sehingga bagaimana permodalan kecil itu bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya tanpa mengharapkan bantuan. Contohnya ketika kita sebelumnya melakukan pemasaran secara konvensional, nah sekarang saatnya harus berubah. Hampir semua platform bisnis digital yang marketplace itu gratis. Kita tidak butuh modal yang banyak, kita hanya butuh keyakinan, kepercayaan diri, butuh skill bagaimana mengelola toko online misalnya. Dan yang penting lagi adalah jangan sampai menyerah dan terbebani dengan adanya bantuan pemerintah itu. Ya, baik. Tadi Pak Teguh menyampaikan bahwa memang kabar tidak baiknya tidak bisa merata, begitu kan? Memang ada yang dapat, ada yang tidak, ada yang dapat karena anggaran pemerintah pun juga sangat terbatas, begitu. Lantas upaya-upaya apa bagi dari UMKM Kota Solo kepada mereka-mereka yang tidak mendapatkan itu? Mungkin ada pendampingan khusus atau seperti apa treatmentnya? Oke, untuk UMKM yang ingin mengakses permodalan, kita bisa fasilitasi untuk mempertemukan dengan lembaga keuangan, baik itu perbankan dan non-perbankan. Jadi banyak mitra-mitra kita dari BUMN misalnya, mereka memberikan kredit lunak, Mas. Jadi kredit lunak tanpa persyaratan yang rumit, mereka bisa mengakses. Tapi tetap pakai agunan ya Pak ya? Tergantung. Sekarang untuk beberapa BUMN itu agunannya adalah usahanya itu sendiri. Usahanya itu sendiri. Yang menjadi agunan adalah usahanya itu sendiri. Tapi memang kita tetap mengikuti prosedural dari lembaga keuangan yang akan memberikan pinjaman seperti itu. Dari kreditur ya, iya. Pasti setiap perusahaan memiliki kebijakan masing-masing. Iya, betul. Gitu. Baik, lantas setelah adanya era adaptasi kebiasaan baru ini, pendampingan seperti apa yang efektif untuk saat ini, Pak? Baik. Otomatis ya di online, Mas. Jadi untuk hal-hal yang terkait dengan pemasaran, kita memberikan pelatihan secara online, itu bisa setiap waktu, setiap saat. Tapi yang offline-nya kita karena terbatasan kondisi ya hanya sebagian peserta ya kita kurangi sampai 50%, Mas. Gitu. Jadi tetap pelatihan offline dan online tetap kita lakukan, itu masih efektif. Dan satu lagi yang ini juga penting sekali, Mas. Jadi untuk meningkatkan motivasi dan semangat teman-teman, kan banyak sekali kegiatan-kegiatan seperti penghargaan atau apresiasi dari pemerintah. Nah, kita mendorong teman-teman itu untuk ikut lomba, untuk ikut festival atau apapun itu nanti yang bisa memacu meningkatkan kualitas produk, sekaligus kalau memang dia bisa mendapatkan prestasi itu ada rewardnya, ada imbalannya. Jadi ada beberapa UMKM yang alhamdulillah bisa menjuarai lomba desain masker tingkat nasional gitu misalnya. Wow, seperti itu. keren. Nah, itu yang salah satu cara juga untuk selain meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas dan juga mendapatkan
insentif reward dari pemerintah. Nah, seperti itu. Baik, ini akan menjadi stimulus untuk terus berkarya ya Pak ya. Baik. Jadi untuk Bu Nunung, beliau termasuk UMKM yang baru ya, kita fasilitasi. Jadi kita Plut itu terbuka. Apakah UMKM itu belum punya usaha, apakah baru mulai atau yang sudah mulai, itu kita terbuka untuk menjadi anggotanya. Kemudian bagaimana konsep pendampingan kita kepada UMKM yang baru? Yang pertama-tama adalah kita melakukan identifikasi masalah, Mas. Kita melakukan identifikasi masalah dan analisa kebutuhan. Jadi UMKM yang baru mendaftar itu sebenarnya prioritas masalahnya di mana? Misalnya Bu Nunung seperti itu kayak mendapat tadi saya kan di pemasaran. bagian pemasaran. Nah, gitu. Kemudian kita analisa kebutuhannya. Kalau mereka mengalami permasalahan di pemasaran, kebutuhan pelatihannya seperti apa? Yang lebih tepat. Nah, misalnya contohnya adalah pelatihan marketing online secara digital. Nah, itu salah satu bentuk pendampingan untuk UMKM yang baru. Atau misalnya belum punya perizinan UMK, nah nanti kita langsung buatkan untuk UMK-nya. Tapi yang untuk benar-benar baru, Mas, jadi belum punya usaha, kita belum bisa membuatkan. Biasanya kita Seperti kayak saya ini udah berjalan 1 tahun. bisa. mungkin Nah, kalau kita biasanya tunggu beberapa bulan untuk melihat konsistensi UMKM-nya. Misalnya selama 6 bulan, apakah usahanya itu masih berjalan terus, nah, atau hanya sekedar iseng, coba-coba, atau ya hanya mengisi waktu luang, nggak serius. Nah, itu biasanya kita melihat dari konsistensinya itu selama ya 3-6 bulan. Baru nanti kita fasilitasi untuk izin usaha mikro kecil. Nah, itu untuk yang UMKM baru seperti Bu Nunung seperti ini. Ya. Baik, untuk tahap izin usaha tadi caranya bagaimana bagi pemirsa yang ingin mendaftarkan Pak? Baik, jadi untuk pemirsa, untuk pelaku UMKM dimanapun Anda berada, cara yang sangat mudah sekarang untuk memiliki legalitas usaha atau izin usaha mikro kecil adalah dengan mendaftarkan secara online di OSS. OSS adalah program yang dibuat oleh pemerintah untuk memfasilitasi UMKM membuat perizinan. OSS ini bisa diakses secara mandiri atau secara pendampingan fasilitasi melalui kami ataupun di dinas perizinan setempat. Nah, banyak tutorial bagaimana membuat izin usaha mikro kecil yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi teman-teman harus pelajari terlebih dahulu sebelum membuat atau mengakses OSS-nya. Kalau belum yakin, belum bisa, teman-teman bisa datang ke Plut, nanti kita fasilitasi bagaimana membuat UMK, kita ajarkan dan sampai terbit izin usaha mikro kecilnya dan NIB-nya, nomor induk berusaha. Itu kita fasilitasi semua bagi teman-teman yang belum bisa mengakses secara mandiri. Baik, Ibu Nunung dari Bantal Karakter Craft, kira-kira harapan Ibu ke depan seperti apa, Ibu? Ya, kalau harapan saya mendengar penjelasan dari Bapak tadi, saya jadi tambah yakin kayaknya kalau ikut di UMKM di Plut ini, saya yakin pasti usaha ini, saya ini pasti berkembang. Jadi tidak hanya kadang seperti yang dikatakan Bapak tadi kan orang berpikir masalah modal ya. Sebenarnya dari modal bisa kecil kan, tapi yang penting niat dulu ya Pak ya, usaha dulu kita, nanti dibantu dengan pemasaran, otomatis omset akan naik. Nah, nanti kalau untuk modal kan bisa menyusul. Jadi harapan saya juga apabila ada orang-orang yang punya nasib seperti saya ini, punya kendala, jadi alangkah baiknya kalau kita bersama ikut di Plut. Demikian. Ya, kalau dari Pak Teguh dari UMKM Solo harapannya seperti apa Bapak? Jadi saya untuk pelaku UMKM dimanapun Anda berada ya, jadi ketika kami mendampingi teman-teman semua, pada dasarnya adalah teman-teman itu mendampingi dirinya sendiri. Ketika saya dan teman-teman konsultan ingin memajukan teman-teman usahanya berkembang, itu sebenarnya intinya adalah usaha teman-teman sendiri yang untuk berkembang. Iya. Jadi bukan karena kami. Niatnya gitu sendiri dari dari teman-teman pribadi ya Pak ya. itu sendiri. Jadi ayo kita bersama-sama untuk maju bersama, berkembang bersama. Kami melakukan pendampingan, teman-teman melakukan apa yang sudah kami
sarankan, kami fasilitasi, dan saya yakin nanti dengan usaha yang keras, pantang menyerah, disiplin, tanggung jawab, kemudian selalu kreatif dan inovatif, pasti usaha teman-teman akan naik kelas. Jadi sekali lagi, ketika kami mendampingi teman-teman, pada dasarnya teman-teman pelaku UMKM adalah mendampingi dirinya sendiri dalam usaha untuk berkembang dan naik kelas. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Teguh, Ibu Nunung. Pemirsa, tidak terasa ya, kita sudah berada di akhir perjumpaan dalam acara Ngobras Ngelmu, ngobrol santai, nge-share ilmu bersama UMKM Solo. Kita nantikan episode berikutnya. Salam dari saya, Inung Kakamori.